Medina, Madinatun Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Madinatun Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyah wal amal nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat tahfidzul Quran Azam Qurani Indonesia, alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mengikuti kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan membahas tentang al-wajibatul qalbiyah, yaitu kewajiban-kewajiban hati. Yang dimana minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima jaa anillah wal imanu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban-kewajiban hati. Nah, di sini kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban hati. Kalau kita membahas tentang masalah hati, maka hati ini adalah al-qalba amirul jawarih. Hati ini adalah pemimpin seluruh anggota badan. Yang dimana jika hati kita telah baik, insya Allah perilaku kita juga akan baik. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga hati kita. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor yang mengganggu, yang mengkotori hati kita dengan sifat yang buruk. Kemudian apa saja itu kewajiban-kewajiban hati yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? Yang pertama adalah al-imanu billah wa bima jaa anillah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara seorang hamba beriman kepada Allah? Maka jawabannya adalah cara beriman kepada Allah adalah dengan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari sifat makhluknya. Meyakini Allah ada dan adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jika kita telah beriman kepada Allah, maka keyakinan itu akan tumbuh di dalam diri kita, yaitu meyakini akan adanya Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai', yang mana artinya Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun dari segi lainnya. Ayat ini telah jelas menjelaskan tentang mensucikan Allah dari sifat makhluknya. Jika ada yang mengatakan aina Allah, maka katakan kepadanya Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Inilah akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dengan cara inilah kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Allah, apakah hanya cukup dengan meyakini saja? Tidak, tetapi perlu kita ketahui, kita juga harus wajib meyakini segala ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
tanpa ada keraguan akan apa saja yang Allah ajarkan kepada para hambanya. Kemudian yang selanjutnya, apa kewajiban hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu wal imanu bi Rasulillah, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh alam ini. Dan beriman kepada siapa lagi? Wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diwajibkan untuk beriman kepada Rasulullah dan segala ajaran yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh diragukan. Akan apa? Akan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau membahas tentang beriman tadi, suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling bagus? Amal apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala imanun billah wa rasulillah, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para umatnya. Kalau kita berbicara tentang kewajiban hati ini, maka sungguh panjang. Apalagi tentang akidah kita, cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semua untuk mempelajari ilmu pokok yang wajib dipelajari bagi setiap muslim mukallaf. Kalau kita membahas tentang mukallaf, siapa itu yang dikatakan mukallaf? Yaitu orang yang telah baligh, berakal dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam, yaitu kalimat syahadat. Kemudian apalagi kewajiban hati yang selanjutnya? Yaitu wal ikhlas. Wa huwal amalu bi taatillah, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu melakukan ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang ikhlas, maka sangat panjang pembahasannya. Karena apa? Setiap seseorang melakukan amal ibadah, jika tidak dibarengi dengan ikhlas, maka amal ibadahnya itu akan sia-sia. Suatu ketika pernah ulama mengatakan 3 syarat amal ibadah kita akan diterima. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, tadi di atas telah kita bahas. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan meyakini akan adanya Allah yang tidak serupa dengan makhluknya, yaitu dengan beriman yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana cara agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Yang ketiga apa? Nah, ini dia yang ketiga yang telah akan kita bahas tadi, yaitu ikhlas. Syarat diterima amal ibadah kita yang ketiga adalah ikhlas. Maka jika tidak ikhlas, setiap kita melakukan amal ibadah, maka amal ibadah kita akan tertolak. Contohnya seperti apa untuk melakukan ikhlas? Yaitu seumpamanya di saat kita belajar, kita harus ikhlas. Jangan ada niat di dalam diri ini. Nanti kalau aku pulang, setelah aku pulang dari pondok, biar orang bilang aku pintar, biar orang aku bilang jadi anak hafal Quran, biar orang bilang saya sekarang sudah jadi ustadz, kiai. Tidak. Tetapi apa? Di setiap kita melakukan amal ibadah, di saat kita ingin belajar, maka harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Nah, sedangkan di dalam ibadah kita saja perlu dengan ikhlas. Kalau kita ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, pujian dari teman-teman, keluarga, ataupun seperti apa? Menantu kepada mertuanya. Saya sholat dululah, biar nanti mertua saya puji-puji saya. Masya Allah, ternyata ya,
paru mayat ki hapengan baya. Oi naringgasan dah sumbayangnya. Ternyata bukan itu yang kita pikirkan. Bukan itu yang harus kita lakukan. Bukan itulah niat kita. Tetapi apa? Ikhlas karena Allah semata. Jika masih ada di dalam diri kita melakukan amal hanya karena manusia, hanya karena seseorang yang kita cintai, maka semua itu akan sia-sia. Kemudian apalagi kewajiban hati yang selanjutnya, yaitu wan nadamu 'alal ma'asi, yaitu menyesal. Menyesal atas apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Menyesal ini adalah termasuk rukun taubat. Jadi, jika kita pernah melakukan kesalahan, mari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama bertaubat, menyesali akan perbuatan kita. Contohnya, ketika kita melakukan hal buruk, ketika kita menggibah orang lain, menggibah tetangga kita, maka cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda di saat kita memiliki kesalahan untuk bertaubat. Tapi segeralah bertaubat. Karena itu adalah kewajiban bagi kita yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya duluan minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari saya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا ما دعا لله